Sahabat Madrasah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cica yang akan menemani kalian berbincang-bincang dalam podcast kali ini, Podcast Madrasah Podcast. By the way, kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Beliau adalah Ibu Dr. Randa Hajah Harnis, SPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Nah, di sini kita mau berbincang-bincang bersama Ibu pengawas mengenai peran dan fungsi pentingnya bagi madrasah. Yang pertama, mungkin sebelum kita mengenal lebih jauh, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi Ibu bisa memperkenalkan diri dan jabatannya. Terima kasih. Nama saya adalah Ibu Hajah Harnis, MPD. Tugas keseharian saya adalah pengawas madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sopeng dan Madrasah Negeri 2 Sopeng ini adalah wilayah binaan saya. Jadi keseharian saya itu mungkin Nanda biasa melihat saya berada di sini setiap bulannya karena itu memang adalah bagian pembinaan saya di MAN 2 ini. Nah, sebagai pengawas, apa saja tugas dan peran penting yang dilakukan untuk memberi spirit kepada semua tenaga pendidik di madrasah ini? Betul. Pengawas itu sebenarnya adalah pengawas yang seharusnya memberikan spirit kepada tenaga pendidik atau seluruh stakeholder yang ada di madrasah itu. Sehingga nantinya madrasah itu akan lebih berkembang dan lebih maju. Nah, tupoksi dari pengawas itu di dalam pembinaan madrasah untuk lebih berkembang, yang pertama itu adalah memberikan pembinaan kepada kepala madrasah, kemudian yang kedua memberikan pembinaan kepada guru selaku fasilitator untuk memberikan proses pembelajaran yang bermutu kepada siswanya. Kemudian selanjutnya pengawas itu berperan untuk monitoring 8 standar di madrasah itu, sehingga nantinya madrasah itu akan berkembang dan maju sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kemudian berikutnya pengawas itu juga memberikan pelayanan dan bimbingan kepada guru, khususnya kepada materi-materi ajar, kemudian kepada peningkatan mutu guru itu sendiri. Dalam hal ini PKB dalam hal ini menulis karya tulis untuk dijadikan bahan untuk perhitungan angka kredit bagi guru. Dan selanjutnya kegiatan-kegiatan yang lain seperti ekstrakurikuler, pengawas juga itu tetap monitoring bagaimana kemajuan dan menjadi motivasi untuk bagaimana madrasah itu bisa berprestasi lebih banyak, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana sih implementasi dari kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran, walaupun kita belum melakukan hal itu? Ya, betul. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu untuk Kementerian Agama, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, itu sudah ada kebijakan Kanwil itu bahwa yang untuk implementasinya itu diberikan kepada madrasah yang sudah mendapat SK sebagai piloting. Tetapi tidak terlepas dari itu, kalau sekolah mampu melakukan kurikulum Merdeka dan bisa belajar mandiri untuk melakukan kurikulum itu diserahkan penuh kepada madrasah itu sendiri. Kami selaku pengawas pembina berkeliling, bukan hanya di binaan saya, tetapi itu kami diundang oleh madrasah-madrasah untuk memberikan pencerahan tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu sebenarnya tidak sulit, ya, tidak sulit.
dan itu mungkin yang menjadi capaian yang kita ingin menjadi bahan bagi guru, harus disosialisasikan kepada guru bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka. Itu harusnya disampaikan kepada guru. Nah, yang penting itu yang pertama dilakukan oleh guru adalah guru harus melakukan asesmen diagnostik. Di asesmen itu, hasilnya di asesmen diagnostik itulah yang menjadi rujukan guru itu membuat atau menyusun RPP-nya. Misalnya dalam satu ruangan itu, dalam satu kelas itu sudah ada hasil diagnostiknya bahwa ini siswa si A, si B, berada kemampuannya seperti ini. Si C, si D kemampuannya seperti ini. Misalnya dia berada di nomor dia bisa hanya mengungkapkan tapi tanpa bisa biasa berekspresi dengan berbicara. Ada juga siswa hanya menulis, kemampuannya menulis, tidak bisa mengungkapkan. Itu guru harus paham ya. Jadi nanti menyusun RPP-nya itu mereka harus membagi mereka harus paham bahwa ini anak diberikan tugas walaupun temanya sama, tetapi tugasnya itu sama, hanya satu untuk bisa menulis, satu bisa untuk mengungkapkan. Misalnya, contoh kecil. Jadi tidak ada istilah kata bahwa siswa itu tidak tuntas. Semua siswa tuntas karena guru memberikan tugas kepada siswanya berdasarkan kemampuan mereka. Ya, jadi itu untuk kurikulum merdeka. Artinya secara prinsipil saja dulu ya, untuk lebih supaya guru bisa memahami keadaan dan kondisi siswa sebelum mereka menyusun pembelajaran. Jadi itu intinya untuk kurikulum merdeka, sehingga nanti betul-betul siswa merasa nyaman, guru merasa nyaman. Jadi itu katakan merdeka. Ya, jadi itu. Ya. Pertanyaan yang terakhir, Bu. Iya. Apa harapan kedepannya mengenai Madrasah Alia ini? Saya sangat bersyukur wilayah saya, walaupun pernah bertugas sebelumnya selama 4 tahun selaku pengawas pembina, kemudian dimutasi 1 tahun, kembali lagi. Sekarang saya kembali lagi di sini. Saya bersyukur melihat perkembangan Madrasah Negeri 2 ini. Apalagi yang baru-baru ini lagi ada programnya itu masuk sebagai madrasah publikasi. Itu suatu harapan kita semua. Kalau bisa kita lalui program ini, yakin dan percaya madrasah kita tidak perlu kita promosikan, tetapi orang sudah mengenal melalui publikasi kita. Seperti apa yang kita lakukan saat ini, melalui kegiatan seperti ini, mungkin di-share ke WA group atau dengan media sosial. Ini menjadi harapan kita bahwa madrasah kita memang sudah termasuk madrasah publikasi. Dan kita berdoa mudah-mudahan pada saat kita penilaian nanti sebagai madrasah publikasi kita masuk nominasi. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, Bu. Mungkin itulah, terima kasih banyak, Bu, atas waktu yang telah diberikan untuk berbincang-bincang bersama kami. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Manida TV, jangan lupa like, komen, dan share juga, biar ilmunya juga bisa bermanfaat ke banyak orang. Cukup sekian, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.